Iya, Bu. Kamu kesini dong, bantuin ibu, jangan diem aja. Berat ini, ah. Kalau diajak ngomong, jangan diem aja. Bawa dia ke kamarnya, urus. Bu, kayaknya saya harus ngurus yang lain deh, Bu, karena masih banyak banget cucian kotor. Kamu mau lepas tanggung jawab? Hah? Irwan seperti ini tuh gara-gara kamu. Tapi saya mohon, Bu, jangan saya ngurus Mas Irwan. Kalau bukan kamu, siapa yang ngurus? Ibu, hah? Kamu suruh ibu? Aduh, Bu. Kepala aku pusing banget, rasanya aku mual deh, Bu. Mungkin aku bisa istirahat di kamar aja, Bu, ya. Iya, nak, iya. Kamu istirahat ya. Baik sekarang. Ayo cepetan. Ketoloyan. Ayo, sini. Iya. Habis itu kamu bikinin bubur. Pelan-pelan, nak, pelan-pelan. Rani, ajar kamu ya. Bu, tadi dia yang ngelecehin aku, Bu. Masa Ibu nggak lihat? Kamu gak usah GR, gak mungkin dia akan melecehin kamu. Ibu gak akan pernah nampar kamu kalau kamu gak terlalu seperti ini. Jangan sampai ibu ngomong sama Tommy untuk menceraikan kamu. Kamu mau janda 4 kali, hah? Saya mohon, saya nggak mau cerai. Saya akan lakuin semua mau Ibu. Saya akan lakuin, tapi jangan bilang cerai lagi, Bu. Urus ini. Pelan-pelan. Bawa ke kamar. Bener-bener deh Mbak, tuh saya nggak habis pikir. Saya tuh jengkel ngedengerinnya. Dia udah jelas-jelas ngedapetin karma. Bukannya memperbaiki diri. Pasti kamu tuh semakin tersiksa dengan keadaan seperti itu Mbak. Bukan hanya tersiksa Mbak, tapi saya membiarkan diri saya dihina olehnya Mbak. Dan mertua kamu itu loh Mbak, saya nggak paham. Kan dia bisa melihat sendiri pelecehan itu terjadi di depan matanya dia. Ya itulah Mbak yang bikin saya tuh pengen banget kontrak. Saya tuh pengen banget keluar dari rumah itu. Karena Mas Irwan, ipar saya itu, dia semakin menjadikan tameng sakitnya itu untuk bisa kurang ajar. Dan sampai melecehkan saya Mbak. Mbak maaf banget, maaf tapi saya perlu tahu nih Mbak. Ketika kamu mengantarkan dia ke kamar, apa yang dia lakukan pada kamu? Dia mengunci kamar itu Mbak. Dia benar-benar kurang ajar sama saya Mbak. Hati-hati. Awas, aku mau keluar. Kok dikunci sih pintunya? Rani! Rani, buka pintunya, Rani! Rani, buka! Buka, Rani! Apa sih? Bu, aduh tolong Bu. Ya ampun, kamu apain anak aku? Kamu kenapa sampai di bawah sih? Ayo, ini kenapa sih, Rani? Hah? Tadi yang kunci pintu juga Mas Irwan, bukan saya. Nggak mungkin Irwan kunci pintu, dia jalan aja sepoyongan. Dia jalan aja kamu bantu kan? Kamu bener nggak bisa loh maafin kamu. Nggak, Bu, itu bukan aku, Bu. Iya Bu, ada apa? Tommy, cepat kamu pulang sekarang. Ini aku baru nyampe kantor Bu. Ya pokoknya cepetan. Apapun pembelaan dari saya Mbak, itu nggak akan bisa
ngerubah pikiran buruk mertua saya ke saya, Mbak. Mbak, masalahnya dia tuh udah gak suka sama kamu dari awal, Mbak. Dia dibutakan dengan yang dia yakini, yaitu status kamu yang sudah menjanda 3 kali. Dia gak bisa terima hal itu. Dia memang berusaha dari awal untuk misahin saya sama anaknya. Saya udah ngelihat gelagat itu, Mbak, dari dulu. Berkali-kali, Mbak. Apapun dia lakuin untuk misahin saya sama suami saya. Dan sekarang ini puncaknya, Mbak, ketika suami saya disuruh pulang sama mertua saya. Kenapa, Mbak? Apa mertua kamu menyuruh suami kamu menceraikan kamu? Benar sekali, Mbak. Dan suami kamu, apa dia setuju? Perempuan macam apa kamu? Kamu udah tahu kan Irwan itu baru pulang dari rumah sakit. Dan sekarang kamu mau lukain dia. Habis pikir loh sama kamu itu. Bu, ini ada apa sih? Maksain aku pulang. Ini bisa ngerusak karir aku, Bu. Urus istri kamu itu. Kamu ngapain lagi, Ran? Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Beneran. Aku cuma bantuin ibu buat ngurusin Mas Irwan. Aku udah coba sabar ya. Jangan sampai kesabaranku hilang. Tapi Mas, emang itu kenyataannya. Kamu selalu itu bilang, selalu kenyataannya. Tapi apa buktinya? Kamu yang melecehkan Irwan, bukan Irwan yang melecehkan kamu. Mas, percaya sama aku, Mas. Tommy, sekarang terserah sama kamu. Kamu mau percaya ibu atau percaya sama perempuan ini? Kalau kamu sayang sama ibu, kamu ceraikan perempuan ini. Aku menangis sendiri. Ibu, saya mohon jangan mau cerai, Bu. Saya nggak mau cerai. Mas, saya nggak mau cerai sama kamu. Sekarang kakak kamu celaka gara-gara istri kamu. Bisa-bisa sebentar lagi ibu yang celaka gara-gara dia. Kamu akan menyesal kalau sampai nanti ibu mati gara-gara perempuan. Dengan luka hati yang telah kau beri selamanya. Kok baju aku udah keluarin semua gini sih, Mas? Beresin baju kamu. Aku antar ke orang tua kamu. Mas jangan kayak gitu dong, Mas. Aku nih istri kamu, Mas. Harusnya kamu percaya sama aku. Baru 2 tahun aku kenal sama kamu. Sekarang kamu minta aku gak percaya sama keluarga aku. Enggak, Mas. Bukan itu maksud aku. Aku nggak pernah bermaksud buat kamu nggak percaya sama keluarga kamu. Kamu itu ya gak sejalan sama keluarga aku. Aku ingatkan sama kamu, keluarga aku itu lebih penting buat aku. Sekarang kamu bereskan baju ini, aku tunggu di luar. Mas tunggu dulu, Mas. Mas, aku mohon, aku nggak mau cerai. Aku nggak mau pernikahan kita cuma sampai di sini. Aku mau kita menua bersama. Ya, Mas. Ran, aku cinta sama kamu. Tapi aku juga cinta sama keluarga aku, Ran. Mas, aku mohon, Mas. Jangan cerain aku, Mas. Aku mohon, aku akan ngelakuin apapun, Mas. Untuk ngebuktiin cinta aku ke kamu dan mempertahankan pernikahan kita. Suami saya mau memaafkan saya, tapi dia bilang dengan satu syarat, Mbak. Dengan syarat? Saya akan dimaafkan suami saya kalau saya meminta maaf sama laki-laki yang udah melecehkan saya, Mbak.
Katanya mau pergi. Ngapain kesini? Bu, saya datang ke sini buat minta maaf sama Mas Irwan. Udah telat. Ibu nggak peduli ya. Kamu mau salah, kamu mau benar. Ibu nggak mau lihat muka kamu. Pergi kamu. Bu, tolong biarkan dulu ya. Kita lihat seserius apa Rani meminta maaf sama Mas Irwan. Udahlah Bu, udah. Lagian aku juga udah maafin kok. Tunggu apa lagi? Katanya mau minta maaf. Ngomong dong. Mas Irwan, saya mau minta maaf ya. Saya ngaku saya salah. Cuman gitu aja. Itu namanya nggak serius, tau nggak? Terus saya harus gimana biar ibu percaya? Diam Kaki Iro. Saya nggak ada pilihan lagi, Mbak. Sekali aja ibunya nggak percaya sama saya akan jadi janda untuk keempat kalinya, Mbak. Mbak Rani, tapi ini harga diri Mbak, harga diri kamu. Kamu adalah korban pelecehan dari kakak ipar kamu. Kalau ini menimpa saya, mungkin saya nggak akan bisa terima, Mbak. Saya udah nggak punya pilihan lagi, Mbak. Saya lebih pilih saya direndahkan daripada saya harus jadi janda lagi, Mbak, untuk keempat kalinya. Saya nggak mau. Iya Mbak, ini memang pilihan kamu, jalan hidup kamu. Yang sabar ya Mbak ya. Nih Mbak Rani. Sudah Mbak. Makasih. Kamu tenangkan diri ya. Saya kira dengan saya mengalah, saya bisa kembali bahagia dengan pernikahan saya. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Malam itu saya dilecehkan kembali, Mbak. Mbak, tapi kamu bisa lawan kan Mbak? Ipar kamu kan baru dari rumah sakit, dia masih lemah kan? Enggak, Mbak. Ipar saya itu cuma pura-pura sakit. Dia itu sengaja pura-pura sakit supaya saya itu nggak waspada sama dia, Mbak. Dia itu dramanya jago banget, Mbak. Mas gimana sih? Aku pengen nyelesain malam sama kamu, nikmatin semuanya karena kemarin tertunda dengan banyak orang. Apaan sih kamu? Dia ini ada ipar kamu! Jadi selama ini yang berbuat jahat itu kamu, bukan Rani. Ibu masuk dalam. Apa sih, Bu? Ibu malu punya anak seperti kamu. Kamu gak sadar? Dia ini ada ipar kamu! Ya aku gak mau tahu, ibu masuk dalam. Ibu gak pernah berubah dari dulu. Selalu bandingin Irwan sama Tommy. Karena kamu gak ada yang bisa dibanggakan sama ibu. Jauh deh masuk sekarang. Ayo. Kalau bikin kamu
Irwan, beraninya kamu sentuh istri gua. Wah! Rani! Kita bawa ke rumah sakit. Rani! 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 Aduh Mbak, saya merinding dengar cerita kamu. Benar-benar deh Mbak, gak kuat saya dengarnya. Jangankan Mbak, saya juga masih merinding Mbak. Ipar saya itu, dia gak pantas disebut manusia. Iya Mbak, makanya orang seperti itu harus dihukum. Dia gak dibiarkan bebas saja kan Mbak? Alhamdulillah, dia akhirnya dipenjara Mbak. Dan yang ngelaporin, itu ibu kandungnya, mertua saya. Dia dipenjara 10 tahun. Miris sih Mbak, tapi menurut saya dia memang pantas mendapatkannya. Dan kamu gimana Mbak? Pemukulan yang kamu terima akibat melindungi mertua kamu, apakah parah? Bahu saya, pundaknya sempat geser sih Mbak. Tapi gak apa-apa, semakin membaik setelah terapi. Alhamdulillah, sekarang mertua saya jadi sayang sekali sama saya Mbak. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bisa. Ya, kakinya. Pelan-pelan. Iya. Makasih ya Mas. Iya. Kamu perlu apa? Biar aku ambilkan ya. Gak usah Mas, aku gak perlu apa-apa kok. Seharusnya aku percaya sama kamu. Maafin aku Iran. Gak usah minta maaf Mas, kan udah lewat juga. Tommy, Rani udah boleh pulang? Iya Bu, rawat jalan. Disuruh rutin terapi. Ibu minta maaf sama kamu ya nak. Ibu selama ini jahat loh sama kamu. Ibu minta maaf. Rani gak pernah nyalain ibu. Selama ini ibu itu udah buta dengan masa lalu kamu. Kamu itu anak yang baik loh. Ibu sekarang yakin kalau kamu memang pilihan tepat buat ibu. Mbak, saya salut sama kamu. Kamu perempuan yang hebat dan kuat. Kamu mempertahankan pernikahan kamu dan kamu lalui semua masalah itu satu demi satu. Saya hanya punya cinta Mbak. Cinta sama suami saya. Hanya itu yang bikin saya bertahan. Dan terima kasih loh Mbak. Kamu sudah mau berbagi kisah kamu dengan para perempuan hebat yang tengah menyaksikan sekarang Mbak. Dan saya doakan supaya kamu dan suami selalu bahagia ya Mbak ya. Pemirsa, kesabaran dan kekuatan cinta ternyata mampu menenggelamkan jiwa bengis yang terpendam. Dan kita belajar bahwa setiap kisah ada maknanya. Seperti kisah yang baru saja kita dengarkan. Seorang perempuan yang berpegang teguh pada prinsipnya, mempertahankan pernikahannya karena ia meyakini bahwa pernikahannya ini adalah yang terakhir hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai berjumpa dalam episode lainnya dengan kisah inspiratif bersama dengan saya, Nadia Mulia.